Film diawali dengan menampilkan suasana tahun 81 di sebuah pedesaan, dan di sana ada satu keluarga cemara yang tengah berfoto bersama dengan tanpa seorang ayah. You haven't figured that out yet. Di suatu pagi, Marlin dan anak perempuannya tengah beraktivitas merapikan ruangan rumah mereka. Diketahui keluarga ini belum begitu lama pindah ke desa tersebut, dan mereka tidak terlihat bahagia. Entah apa masa lalu yang telah terjadi, dan yang mengetahui rahasia hanyalah mereka berdua. Pada jam 4 sore, datanglah tetangga beserta anak laki-lakinya bernama Justin yang ingin bermain bersama si kembar. Kemudian dua ibu rumah tangga itu berbincang di sana. Diketahui bahwa Marlin dan suaminya sudah berpisah beberapa bulan lalu. Sorry to hear that. Things took them. Eventually, I asked myself, do I sing? Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Marty dan temannya mendatangi kabin dengan langkah gontai. Kemudian mereka masuk ke dalam kabin yang saat itu pula perbincangan kedua ibu rumah tangga itu terhenti. Marty dan temannya tampak seperti orang yang keras. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap dan cara bicara mereka yang kasar. I'll just leave these here. Thanks, Bo. You right? Pada jam 6 petang mereka makan malam. Di sana tidak terlihat Johnny, dan Tina mengatakan bahwa Johnny malam ini akan menginap di rumah temannya. He has to know. Kemudian pada jam 8 malam, Cady berpamitan malam ini akan menginap di rumah temannya. Adiknya merasa cemas, namun si ibu tidak keberatan. Dengan nada semangat, bahkan dia memberikan kunci mobil. I'm gonna stay with the Coopers. At least take the car. Thanks. Looks like it's just you and me. Selang beberapa saat, Tina dan Marlin berbincang berharap anak perempuannya itu suatu hari menjadi seorang ibu yang lebih baik daripada dirinya. Namun di tengah-tengah perbincangan, suara telepon berdering. Marlin mengira itu adalah Johnny, namun ternyata suara itu seorang laki-laki dengan nada yang keras meminta Marlin untuk mengecek anak-anaknya. Dan tiba-tiba sambungan pun terputus, membuat Marlin sangat heran. Kemudian dengan sedikit cemas, Marlin benar-benar melihat anak-anaknya. Are you okay, Mom? Would you put the trash out? Di tengah malam, Tina yang tengah menonton TV tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu. Tentu dia curiga, kenapa malam-malam begini ada orang yang bertamu. Okay, so what do you want? Dia menanyakan siapa dan dengan maksud apa seseorang yang datang malam larut begini. Orang itu menjawab bahwa dia baru saja mobilnya mengalami masalah dan butuh bantuan. Untuk dibiarkan masuk meminjam alat, juga menelpon temannya untuk menjemput. Sosok misterius tersebut mengatakan banyak hal dan bertele-tele membuat Tina sangat cemas dan curiga. Bercampur perasaan yang tidak genah-genah membuatnya gemetaran tak karuan. Dan untunglah orang itu segera terlihat meninggalkan dari tempat itu. Maybe he'll give you a ride to the bar. Saat ini jam setengah 1 dini hari. Tina belum juga bisa merem karena masih ketakutan kejadian sosok misterius tadi. Dan saat ini dia kembali terkejut ketika mendengar sebuah ketukan pintu hingga dia menjatuhkan gelasnya.
Kemudian dia mendekati pintu dan menanyakan kembali apa yang sebenarnya diinginkan, dan pria misterius itu mulai menaikkan suara dan menggertak dengan sangat keras. Tina pun sangat-sangat gemetaran tidak karuan. Karena mendengar suara keributan yang sangat keras, Marley pun menghampiri dan Tina menceritakan apa yang baru saja dialami. Ibunya sempat tidak percaya dengan perkataan putrinya itu, hingga tiba-tiba seseorang bertopeng menyerang Marlin dari belakang. Dan untunglah Marlin dapat menyerang balik dan menjatuhkan pria itu, kemudian berlari menuju kamar tidur anaknya, dan si pria itu kembali bangkit dan masuk ke kamar tadi, yang ternyata mereka sudah bersembunyi di sana. Pria bertopeng itu mulai mencari sekeliling hingga akhirnya Marlin menyerang dari belakang dan pria itu pun terkapar. Kemudian Marlin berniat meminta bantuan ke tetangga, namun dikira pria itu sudah maut. Ternyata tiba-tiba dia bangkit lagi dan kembali menyerang mereka. Tina berhasil mengunci pintu kamar sementara ibunya dikejar oleh psikopat. Apesnya pintu terkunci yang membuatnya semakin ketakutan, dan ketika ingin berlari ke arah lain, tiba-tiba muncul psikopat lain. Akhirnya Marlin kembali masuk ke kamar, dan kedua pria itu menggedor pintu dengan sangat keras. Sementara itu Johnny dan temannya bernama Dana baru saja pulang karena pintu depan tidak dapat dibuka. Mereka berdua berkeliling kabin mencari jalan masuk, yang akhirnya mereka berhasil masuk melewati jendela kamarnya. A joint like this all to yourself. Thought you have to share a room with your brothers. Back off. Dan baru saja mereka sampai di sana, Dana merasakan niat buang air kecil dan apesnya karena toilet ada di atas, dan Johnny yang tidak ingin diketahui oleh ibunya menyuruh Dana untuk melaksanakan niatnya di luar rumah. Akhirnya dia berhasil menjalankan niatnya di pinggir hutan, dan tiba-tiba dari belakang psikopat mendekatinya, dan inilah yang terjadi. Johnny yang saat itu masih di kamar merasa gusar karena Dana belum kembali juga, dan akhirnya dia mencari keluar rumah. Di saat itu pula psikopat memutar radio dengan keras dan suaranya terdengar di seluruh kabin itu, termasuk Marlin dan Tina pun mendengarnya. Dan mereka mulai mendengar langkah kaki menuju pintu kamar. Mereka bersiap untuk menyerang menggunakan kayu pemukul. Namun sayang, saat menyerang ternyata itu adalah Johnny, yang akhirnya Johnny terkapar bersimbah getih dari kelapanya. Mom, just do as I... Three! Johnny, so sorry, sweetheart. Johnny! You okay, honey? Are you okay? Johnny? Dan apesnya lagi, psikopat tiba-tiba menyerang mereka berdua dan terjadilah perkelahian di sana. Go for it. Johnny!
Akhirnya Tina berhasil lepas dan berlari keluar kabin mencari bantuan tetangganya, namun apesnya usahanya sia-sia. Untunglah ada mobil yang mau memberikan bantuan untuk diantarkan ke kantor polisi, namun ternyata mobil itu juga bagian dari kawanan psikopat yang akhirnya Tina dibawa kembali ke rumahnya dan disekap bersama Marlene dan Johnny. Dan dengan bengisnya, para psikopat itu memfatality mereka bertiga. Kemudian saat itu si kembar muncul dengan ketakutan dan untung saja psikopat itu tidak melukai mereka. Dan di pagi harinya, Caddy pulang dengan raut wajah yang bahagia. Dia membuka pintu rumah dan betapa syoknya melihat ibu dan dua saudaranya telah almarhum. Dan kini dia hanya hidup bertiga bersama adik kembarnya yang masih balita. Dan film pun tamat.